Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Basir selaku mentor dan Kepala SMA Negeri 1 Kedungreja. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar Laporan Orientasi Pengenalan dan Etika P3K Provinsi Jawa Tengah gelombang 10 angkatan 53 sampai 57. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya membacakan susunan acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang akan disampaikan oleh Bapak Maknun SPD. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan atau tanya jawab, yang keempat untuk acara ketiga adalah tanggapan atau tanya jawab. Acara keempat penandatanganan atau pengesahan laporan. Yang terakhir kelima penutup. Marilah kita acara buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara bisa berjalan dengan lancar, diberkahi dan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Maknun, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedungreja dan juga selaku mentor saya. Yang saya hormati Bapak Haryanto selaku pembawa acara. Terima kasih atas kesempatannya dan tak lupa Bapak Ibu yang berbahagia semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan beberapa kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat. Pak Ustadz. Iya, dengan sehat ternyata kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan lancar, gitu. Sebagaimana semuanya Pak Dinar ya, sehat jasmani dan rohani selaku guru olahraga. Gitu. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam orientasi pengenalan dan etika instansi pemerintah bagi guru P3 Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan kalau kemarin kita ikuti orientasinya itu tidak hanya guru saja, tapi ada tenaga teknis di kesehatan. Tapi alhamdulillah di sini Bapak Ibu semuanya dari guru Ya kayaknya kalau untuk sambil duduk kurang leluasa, mohon izin Pak Basir untuk sambil berdiri. Ya kalau nggak berdiri kayaknya kurang gitu. Bapak Dr. Ahmad Basir yang saya hormati, berikut saya memaparkan beberapa atau mempresentasikan atau istilahnya di sini seminar ya. Kalau bahasa seminar
sangat luar biasa. Ya, dari saya sendiri yaitu Magnun SPD dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Bantarsari. Saya guru baru. baru datang ke Bantarsari, kalau sebelumnya jadi Luhur. Ya. Kemudian atasan saya adalah Dr. Andes Bapak Mardiono, MPD. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai P3 di sini saya akan coba mendefinisikan P3K sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kalau kita kayaknya sama-sama di 2023 berarti sampai dengan 2028 kalau nggak salah di SK seperti itu. Nah, ini mengenai definisi dari P3K itu sendiri ya. Sekali lagi, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Khususnya kita sebagai guru ya melaksanakan tugas dari pemerintah di dunia pendidikan. Kita identik dengan atau berada di tengah-tengah anak-anak gitu. Kemudian ada yang lainnya yang mendasari yaitu Pergub, ya, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang di sini tentang disiplin ASN. Ternyata kita sebagai ASN juga dituntut untuk disiplin sebagaimana dikeluarkan pergubnya di sini. Ini dari mana? Ini saya dari beliau Pak Dinar ini ngasih ke saya itu pergubnya. Ya, hasil dari kemarin masa orientasi yang dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 ya, tanggal 6. Ini salah satunya saya ambil screenshot dan kita ambil karena mungkin menurut saya ini sebagai acuan saya, patokan saya. Ya mudah-mudahan bisa melaksanakan sesuai dengan peraturan gubernur. Yang pertama ada hukuman disiplin P3, kemudian ada di situ ada pengaturan disiplin P3-nya, ketentuan, ya ada huknis sedang, ya ada huknis berat dan lain sebagainya. Bahwa kita tahu yang jelas kemarin intinya kalau di peraturan ini yang mungkin membahayakan untuk diri saya pribadi, ada yang dipecat secara langsung atau dengan tidak hormat apabila ketahuan saya beristri 3 atau beristri 4 itu atau lebih dari 1 itu nggak boleh. Itu intinya saja lah kita ambil gitu. Kemudian ada pemotongan ya, tunjangan. Kebetulan pada saat itu juga Bapak Basir selaku mentor berada di tengah-tengah kita nih Pak, pas tentang mengenai peraturan gubernur ini. Lanjut nih Bapak Ibu, saya hanya mengcopy paste dari kemarin apa yang saya dengarkan, apa yang saya lihat dan apa yang saya baca kemarin. Karena menurut Pak Karyanto, orang bisa itu karena pernah membaca, pernah melihat dan pernah mendengar gitu. Ini saya peroleh dari Al-Ustadz Pak Karyanto. Kemudian dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian ada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada Perpres Nomor 38 Tahun 2020 kemudian tentang jenis jabatan dan
dapat diisi oleh P3K. Kemudian yang keempat ada Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ini yang nomor 4 yang paling penting ya. Karena saya sendiri secara personal kita kerja tetap yang diinginkan adalah gaji, karena apa? Selepas kita atau keluar kita dari pintu rumah ada beberapa hak yang harus kita penuhi di belakang. Ngaten nggih Pak Ustadz Zainal nggih. Nggih, kemudian ada Permen Pan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3. Dan seterusnya ada ya Perka PKN nomor 18 tahun 2020, yaitu tentang perubahan atas Perka PKN nomor 1 tahun 2019 tentang jenis pengadaan P3K. Lanjut, manajemen ASN menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Ini ada beberapa, yaitu perencanaan kebutuhan pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, kemudian yang tujuh adalah pemberian penghargaan dan pengakuan. Ya. Kemudian yang 8 ada pemberhentian. Jadi kalau kita kemarin kayak yang pemberhentian memang digembar-gemborkan banget sebagai sebenarnya warning untuk kita, kalau nggak salah saya tangkap seperti itu. Jadi untuk pemberian penghargaan dan pengakuan dibahasnya cuma sepintas, jauh lebih banyak yaitu di hukuman atau di pemberhentian. Next kita lanjut, kemudian ada berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K berhak mendapatkan kesejahteraan pegawai diantaranya. Nah ini, sebagai P3K apa sih yang kita inginkan? Tentunya tidak lepas dari inilah. Kalau kita lihat di sini di PPN-nya itu ada jaminan hari tua, tapi apakah betul-betul nanti ada atau tidak gitu? Ini cuman kita ambil, ya. Ini bukan dari mana-mana, dari hasil kemarin pas orientasi. Kemudian ada jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja. Kalau kemarin juga dibahas agak lama untuk jaminan kecelakaan kerja. Bahkan yang diangkat kemarin adalah untuk SMA Negeri 1 Cipari. Ya, salah satu Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Cipari yang sekarang di SMA Negeri 1 Majenang. Kalau tidak salah gitu yang saya dengar seperti itu. Kemudian jaminan kematian. Nah, Bapak Ibu, seminar di sini sebagai media yang dilakukan dialog kerja. Apa itu dialog kinerja? Ya. Agak rambian ya, karena ini hasil screenshotan itu dari kemarin. Ya, dialog kinerja yang salah satunya adalah organisasi, kemudian ada kinerja individu. Ya, dialog kinerja dalam rangka melakukan penyelarasan kinerja, recording. Ya, itu menentukan strategi pencapaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah kinerja individu. Ya. Di sini kalau di bahasa Inggris kan salah gitu dalam pengucapannya, yes, Office of Personnel Management ya, karena ada guru bahasa Inggris di sini. Nah, berdasarkan core value SNN, value apa? Value gitu Pak. Value dan panduan perilakunya itu ada di situ, ada kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ya, kemudian ada akuntabel, kemudian ada berorientasi pelayanan. Tadi udah di sini ASN berakhlak ya.
sangat luar biasa sekali kita sebagai ASN dituntutnya ya harmonis, kemudian ada kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif, akuntabel dan berorientasi pada berorientasi pelayanan. Nah, kita sebagai guru bukan hanya guru saja, tapi kita sebagai pelayan. Kalau kemarin di akhir orientasi perwakilan dari Pak Darto SMA Negeri 1 Binangun menyampaikan kita sebagai pelayan masyarakat. Tapi mungkin lebih spesifiknya mungkin kita sebagai guru adalah pelayan peserta didik. Jangan mentang-mentang mungkin guru, malah kita terus istilahnya apa ya, kayak bersikap komando dan lain sebagainya. Kita kembali ke istilahnya siapa kita adalah pelayan bagi anak-anak kita, khususnya di lingkungan pendidikan kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kemudian ya. Nah, setelah kita bercerita tadi ada dasar dan lain sebagainya, saya di SMA Negeri 1 Bantarsari tentunya mengikuti apa yang menjadi visi misi dari sekolah itu sendiri. Ya, saya tidak bisa istilahnya mengajar ataupun mendedikasikan kinerja saya tanpa atau tidak sesuai dengan visi misi itu tidak. Saya acuannya ini visi misi religius, santun dan unggul. Ya. Nah, di misinya memberdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam mengembangkan kompetensi dan minat peserta. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap religius, santun, berbudaya dan ilmiah. Kemudian yang ketiga ada menambahkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, mengembangkan pembelajaran dan bimbingan secara efisien dan efektif. Kemudian yang kelima, menumbuhkan semangat, keunggulan dan kompetitif kepada seluruh warga sekolah. Kemudian yang keenam, menumbuhkan semangat kebangsaan, bernegara dan cinta tanah air. Yang terakhir ada mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengembangkan potensi siswa. Kalau saya sendiri, mohon maaf, kalau saya ngampu pelajaran PJOK, ya salah satunya mengembangkannya nanti biasanya ada jam tambahan atau melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat bakat dari anak-anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita tidak asing dengan istilah RHK atau rencana hasil kerja. Apa itu RHK? Ya, kalau RHK, kalau boleh saya berpendapat, adalah sebuah dokumen, ya. Dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu. Ya, jadi RHK itu ada jeda waktunya. Ya, kalau kita biasa suruh ngisi ekin, ya, di situ kinerja, disitulah RHK-nya kita tuangkan. Biasanya RHK itu tahunan, walaupun di dalamnya ada triwulan 1, 2, dan 3, tapi paling terakhir adalah 1 tahun atau RKH tahunan. Dalam konteks P3K, RHK mencakup rencana kegiatan indikator kinerja serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Next. Kalau berbicara RHK, isi RHK umumnya meliputi yang pertama rencana kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada indikator kinerja, tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Jadi RHK itu
kita juga tetap dituntut waktu ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, target atau sasaran hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Kemudian yang keempat, output hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan atau produk lain yang relevan. Kalau yang keempat output, saya jadi ingat kalau guru olahraga itu shotput ya, shotput atau tolak peluru. Kemudian yang kelima, nilai dasar atau prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Nah, fungsi dari RHK, fungsinya itu sendiri sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi misi instansi. Kalau tadi di depan sudah ada visi misinya, jadi tetap semuanya kita membuat rencana kerja itu ada pedomannya ya. Nah, ini ada beberapa RHK yang saya buat. Salah satunya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Kemudian yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP. Next, yang ketiga itu ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket ya, atau mungkin biasanya kalau yang senior ada tugas sebagai waka dan lain sebagainya. Mungkin kalau identik dengan wali kelas, karena saya masih baru cuman guru piket, belum kebagian wali kelas juga belum, jadi ringan laporannya ringan. Kemudian yang keempat, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP sebagai acuan dalam peningkatan kinerja pembelajaran ya. Ini beberapa yang saya tuangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, itulah mungkin dari kelemahan saya selaku guru PJOK. Kalau untuk menyusun administrasi mungkin banyak mengalami kelemahan. Saya cukupkan dan saya akhiri dulu untuk pengisian ini ya. Cukup sekian sampai di sini, karena saya di sini mengisi materi, bukan untuk mengisi hati yang sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Ma'nun. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan, dan sepertinya sudah panjang lebar beliau menyampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu tanggapan dari teman-teman ataupun dari Bapak Mentor, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja berkaitan dengan pemaparan tadi sudah disampaikan dengan cukup gamblang, cukup jelas berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak ya, satu persatu sudah dijabarkan. Ini barangkali untuk diskusi pada Pak Ma'nun yang tadi disebutkan baru pindah ibaratnya belum lama di SMA Bantarsari. Tapi tidak apa-apa, pertanyaannya yang lebih berat lah, supaya tidak ngantuk. Ini berhandi-handi juga nggak apa-apa. Jadi berkaitan dengan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak itu salah satunya adalah berorientasi pelayanan dan juga akuntabilitas. Seandainya panjenengan
di sekolah oleh kepala sekolah diberi tugas tanggung jawab sebagai ketua panitia PPDB secara online itu ya. Sudah membayangkan dulu itu. Biasanya PPDB secara online ya untuk tahun kemarin masih berlaku zonasi, dan biasanya dari masyarakat itu yang sekiranya tidak bisa masuk itu kadang-kadang berbuat kecurangan ya. Ada titik koordinat didekatkan itu ya. Ada juga yang sampai cepat sekali itu mengubah nilai rapot, berkolaborasi dengan swasta, kepala sekolah swasta biasanya nih, satu atap dan sebagainya, kita mendapati seperti itu. Ketika kita diduga ada nilai rendah, kok tiba-tiba besoknya masuk dalam kondisi masuk dalam prestasi. Nah, untuk mensikapi seperti ini yang kaitannya dengan nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai seorang ASN, satu, kita melayani masyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, kemudian kita harus akuntabel. Tapi ketika panjenengan selaku ketua, tentunya itu mendampingi operator, dan operator tahu ini Pak, ini ada satu ini berbuat curang, ini didekatkan ininya. Gimana ini? Langkah yang terbaik untuk menyelesaikan ini. Monggo ditanggapi. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Tapi saya akan mencoba menjawab ya Bapak. Realita di PPDB itu memang banyak sekali kendalanya. Pengalaman saya pernah sampai bahkan kepala desa mencak-mencak gitu. Karena pengen mungkin seorang kades warganya, beliau bisa menyampaikan aspirasi dari warganya gitu. Nah, kalau saya di situ berdirinya sebagai ketua nih Bapak. Oke, ada mungkin beberapa solusi yang sebelumnya untuk antisipasi permasalahan